gigi yang lepas atau gigi yang copot masih bisa dikembalikan ke gusi dan masih bisa sembuh asalkan penanganan. Halo everyone, gimana kabarnya? Dr. L balik lagi. Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat dan dalam kondisi yang baik ya. Teman-teman, aku mau cerita nih. Jadi, beberapa hari yang lalu aku kedatangan pasien, seorang ibu-ibu dan juga seorang anak laki-laki usia 10 tahun. Pada saat itu kondisi ibunya tuh sangat lesu dan sangat sedih sekali karena melihat kondisi anaknya yang datang pada saat itu dengan bibir atasnya yang bengkak dan gigi depannya yang ompong. Pokoknya singkat cerita, si anak ini malam sebelumnya itu lagi bermain trampolin sama sepupunya. Dan pada saat mereka bermain trampolin, mereka tabrakan berdua. Yang satu kepalanya bocor, yang satu giginya copot. Dan sangat disayangkan, anak ini baru datang ke klinik, baru datang ke dokter gigi jam 2 siang. Yang kira-kira sekitar 16 jam setelah kejadian tersebut. Nah, dari sini aku yang dokter giginya aja merasa sedih, apalagi ibunya yang tahu bahwa anaknya umur 10 tahun harus kehilangan gigi depannya. Padahal gigi depan ini sangat berfungsi dalam kehidupan kita sehari-hari. Gigi depan memiliki fungsi estetik, fungsi pengunyahan, dan fungsi bicara. Andaikan ibu ini datang dengan lebih cepat atau andaikan ibu ini tahu bagaimana penanggulangan yang tepat, kita masih bisa menyelamatkan gigi anaknya. Berangkat dari kejadian ini, aku merasa bahwa informasi ini sangat penting sekali diketahui oleh banyak orang bahwa gigi yang copot atau gigi yang lepas masih bisa dikembalikan ke gusi dan masih bisa sembuh asalkan penanganannya tepat. Nah, bingung kan kenapa gigi yang copot masih bisa disembuhkan, masih bisa balik kencang lagi? Aku akan bahas di video ini dengan lengkap, jadi pastikan kamu tonton video ini sampai akhir. Kejadian gigi lepas ini adalah kejadian yang lumayan sering terjadi, baik pada anak-anak ataupun pada orang dewasa. Biasanya kalau anak-anak itu terjadi karena aktivitas bermain mereka, dan biasanya kalau pada orang dewasa terjadi karena kecelakaan atau karena aktivitas olahraga. Dan apa yang harus kita lakukan kalau kejadian ini terjadi pada diri kita sendiri atau pada pasangan kita atau pada anak kita atau bahkan pada orang lain yang ada di sekeliling kita yang kita tidak kenal tapi kita ada di lokasi. Apa yang harus kita lakukan? Kalau kita berada dalam kondisi seperti ini, yang pertama kita lakukan adalah kita pastikan dulu korban atau pasien dalam kondisi yang baik dan bisa bernafas dengan baik, baru kita cari gigi yang lepas atau gigi yang copot. Dan kalau sudah dapat giginya, kita ambil giginya dengan cara memegang bagian mahkotanya. Ingat sekali lagi, pegang bagian mahkotanya dan bukan akarnya. Kenapa tidak boleh memegang bagian akar? Karena pada kondisi gigi yang copot, di akarnya itu masih ada jaringan-jaringan sehat yang masih bisa menempel kembali ke tulang dan gusi ketika giginya dikembalikan. Kalau akarnya kita pegang, dikhawatirkan akan merusak jaringan tersebut. Setelah kita pegang bagian mahkotanya, kita boleh membersihkan giginya di bawah air mengalir ya, hanya di bawah air mengalir. Ingat, tidak boleh dipegang bagian akarnya. Pastikan saja tidak ada serpihan kotoran seperti tanah atau pasir yang menempel pada permukaan akar gigi. Kita harus ingat, ada bagian seperti daging yang menempel di bagian akar itu tidak boleh dibersihkan dan tidak boleh rusak. Setelah giginya bersih, maka gigi bisa disimpan di bawah lidah atau di sebelah pipi, di antara gusi dan juga di antara pipi. Ditaruh di sebelah situ giginya. Ingat, di mulut pasien ya, bukan di mulut mamahnya atau di mulut orang lain. Jika pasien dalam kondisi tidak sadar atau dikhawatirkan takut akan tertelan, contohnya pada anak yang jatuh dan dia nangis, kan tidak mungkin kita simpan di dalam mulutnya karena takut akan tertelan kan. Kita bisa cari larutan susu atau juga bisa cari air kelapa untuk menyimpan si gigi yang copot tadi ke dalam larutan tersebut. Intinya adalah kondisi gigi harus selalu dalam keadaan yang basah. Tidak boleh disimpan di dalam tisu, di dalam kantong, atau dibungkus dengan kain.
Karena kalau hal itu dilakukan, maka kondisi gigi akan menjadi kering dan akan merusak jaringan-jaringan yang masih menempel pada gigi. Setelah gigi disimpan di dalam larutan susu atau di dalam air kelapa atau di dalam lidah, segera bawa pasien ke dokter gigi terdekat atau ke UGD terdekat. Sehingga bisa dilakukan pembersihan dengan segera pada gusi dan gigi yang copot tadi bisa dikembalikan ke dalam gusi. Lalu kapan waktu terbaik untuk membawa pasien ke dokter gigi atau ke UGD? Pada kasus ini, golden time-nya adalah kurang dari 30 menit. Jadi, jika gigi ditanamkan kembali ke dalam gusi kurang dari 30 menit, maka tingkat keberhasilan dari perawatannya itu menjadi lebih tinggi. Jadi, jangan biarkan gigi berada di luar mulut terlalu lama, apalagi lebih dari 60 menit. Dikhawatirkan jaringannya akan menjadi kering dan rusak, dan tingkat keberhasilan perawatannya juga akan semakin kecil. Nah, setelah gigi ditanamkan kembali ke dalam gusi, maka berikutnya adalah tugasnya dokter gigi untuk mempertahankan dan merawat gigi tersebut sampai gigi itu sembuh. Di sini tugas kita selesai. Kira-kira faktor apa saja yang bisa mempengaruhi keberhasilan pada kasus ini? 1. Faktor media yang digunakan untuk penyimpanan gigi yang copot. Kedua, lamanya gigi berada di luar mulut. Yang ketiga adalah kondisi gigi, apakah giginya mengalami karies, ada lubangnya, atau patah pada akarnya, atau mengalami kelainan periodontal. Yang keempat, kebersihan mulut pasien. Faktor kelima, kesehatan umum dari pasiennya. Dan faktor keenam adalah kondisi tulang rahang. Nah, jadi bukan mitos atau bukan hoax lagi ya kalau gigi yang copot itu masih bisa ditanamkan kembali ke dalam mulut. Teman-teman, itu semua informasi yang bisa aku sampaikan. Semoga dengan adanya informasi ini, kalau kita bertemu dengan kondisi atau kejadian seperti ini, kita bisa melakukan tindakan apa yang tepat untuk menolong orang tersebut. Sekian informasi dari aku, semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman memiliki pengalaman atau punya cerita atau punya pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa komen di kolom komentar atau bisa DM aku di Instagram aku di Elizabeth_Dwi_P. Nanti aku akan bahas di video berikutnya. Kalau teman-teman suka dengan video aku, silahkan di like, di share, dan di subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Masih penting yang ih lalep.